Saya mengatakan gereja yang tidak mampu menghadapi pencobaan, jangan harap imanmu menjadi iman yang murni. Salah satu membuat iman kita berkualitas adalah pencobaan. Tidak ada jalan lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka sesungguhnya kalau benarkah iman itu, bertumbuh, beriman itu berkualitas dalam pencobaan, berarti kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hidup seorang anak Tuhan harus hidup penuh pergumulan, hidup yang penuh tantangan dalam dunia. Tantangan oleh karena apa? Untuk mempertahankan kebenaran firman. Pencobaan untuk apa? Untuk taat. Saya mengatakan untuk taat kepada firman itu pencobaan. Itu ujian yang kita alami dalam hidup kita. Sebagaimana Abraham untuk menjadi taat akan firman Allah, taat kepada perintah Tuhan, dia teruji, dia dicoba oleh Allah dalam ketaatan akan kebenaran firman. Maka aku mengatakan untuk menjadi taat kepada firman itu adalah pencobaan. Bukan mudah. Siapa mengatakan mudah untuk melakukan firman? Tapi aku mengatakan kepada kita, untuk menjadi pelaku firman itu harus penuh perjuangan yang berat. Mau siapa kita? Kita mengatakan hamba Tuhan, pendeta. Pendeta pun untuk taat kepada firman itu merupakan pencobaan berat. Sama dengan Abraham yang kita lihat tadi. Bukankah satu pencobaan dia harus menuruti perintah Tuhan? Persembahkan Ishak, anak satu-satunya yang sudah dijanjikan Allah, harus kembali diminta oleh Allah, dan Abraham harus tunduk akan perintah itu. Bukankah itu suatu pencobaan yang besar? Bagaimana saat yang mereka? Dapatkah kita merenungkan itu? Bagaimana Abraham diuji? Bagaimana Abraham dicoba oleh Allah untuk tunduk kepada perintahnya? Mungkin Sarah berkata jangan, tapi Abraham mungkin berkata tidak. Dalam nikah pun kita melihat seringkali untuk tunduk kepada firman menjadi satu pencobaan. Seorang suami ingin benar tunduk kepada firman, tapi datang pencobaan dari istri. Sebagai orang tua, mungkin kita sebagai orang tua belajar tunduk akan kebenaran firman Allah, tetapi seringkali datang pencobaan dari anak-anak untuk membuat kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka saya mengatakan untuk taat pada firman itu pencobaan, dan itu yang dialami oleh Abraham. Tapi ingatlah, iman semacam itulah akan menjadi iman yang murni, iman yang teruji. Kalau orang Kristen yang enjoy aja dalam ketuhanan atau kerohanian, saya tidak bisa menjamin kemurnian iman itu, karena Alkitab yang menyatakan itu. Kita menyadari, saudaraku, pencobaan atas perintah Allah yang kita lakukan itu sering kita alami. Kadang-kadang kita mau sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Allah, datang cobaan itu, datang cobaan ini, datang cobaan itu. Tetapi Tuhan mau melihat kita, adakah kita kuat menghadapi itu? Adakah iman kita semakin bertumbuh di saat ujian dan pencobaan itu datang? Atau iman kita semakin merosot di saat ujian-ujian datang, di saat pencobaan-pencobaan itu datang dalam hidup kita? Mungkin kita berkata, semakin aku dekat kepada Tuhan, semakin banyak pencobaan yang aku alami. Mungkin kita berkata, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, begitu beratnya tantangan dan pencobaan yang aku alami. Kalau aku mengatakan sudah tepat dan benar, Tuhan menguji imanmu untuk menjadi iman yang murni. Karena aku melihat dan belajar dari Abraham,
Karena dasarnya saya tadi melihat dari Ibrani pasal 11 itu, tak kalah Abraham dicobai. Untuk apa? Untuk menjadi tunduk akan perintah Tuhan. Kalau kita menuruti, seorang suami menuruti istri untuk tidak melakukan firman Allah, di mana pencobaan? Kalau seorang istri menuruti perkataan suami untuk tunduk kepada firman Allah, di mana pencobaan kita? Tetapi pencobaan yang kita datangkan, yang kita alami dalam kehidupan kita, harus selalu membawa kita di dalam kemurnian iman dalam hidup kita. Maka saya mengatakan, iman semacam itulah iman yang akan dinantikan oleh Tuhan di tengah dunia ini. Bukan hanya iman percaya, tetapi bagaimana kita sampai mencapai iman yang murni itu. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat kita harus masuk dalam berbagai macam pencobaan itu. Seorang pendeta, seorang gembala harus mampu menghadapi ujian. Seorang imam harus mampu menghadapi ujian pencobaan. Tetapi semua untuk apa? Untuk ketundukan kepada perintah Tuhan. Kita bisa menantang. Kalau untuk firman kita bisa menantang yang lain. Seorang suami bisa tantang istri, seorang istri bisa tantang suami, tetapi hanya untuk firman. Kita bisa melawan, dan itu akan merupakan pencobaan bagi saya. Dan saya yakin percaya, mengapa sampai Allah berkata bahwa perintah Allah itu merupakan pencobaan bagi Abraham? Karena Allah tahu di saat Abraham melakukan perintah Tuhan, pasti dia alami pencobaan, termasuk dari Ishak, termasuk dari Sarah, mungkin termasuk dari hamba-hamba Abraham. Maka Allah mengatakan dalam surat Ibrani, itu merupakan pencobaan bagi iman Abraham mempersembahkan Ishak. Sarah mengatakan, Tuhan Abraham, satu-satunya anak yang sudah kita nanti-nantikan bertahun-tahun. Apakah engkau harus mempersembahkan ini kepada Allah? Kita sudah menantikan ini bertahun-tahun supaya saya, istrimu Sarah, memiliki keturunan untuk menjadi generasi penerus bagimu. Mengapa kau harus persembahkan? Tapi untuk menjadi tunduk kepada perintah Tuhan, Abraham harus menjadi seorang suami yang lebih tunduk kepada firman Allah. Untuk apa? Supaya mendapatkan iman yang berkualitas, mendapatkan iman yang murni. Mungkin bisa berkata, Papa, kemana engkau bawa? Tetapi untuk Ishak ini juga menjadi anak yang taat. Karena memang Abraham orang tua yang taat. Di saat dipersembahkan dia di Gunung Moria, aku mengatakan batin Abraham pasti hancur sehancur-hancurnya. Dapatkah kita membayangkan di saat dia harus menyembelih anak yang dia kasihi, anak yang dia cintai, anak satu-satunya, anak yang dia tunggu lama untuk menjadi keturunan baginya? Bukankah itu pencobaan yang sangat begitu besar? Tetapi Tuhan melihat iman yang sangat begitu murni. Maka Allah saya katakan tadi, iman Abraham menjadi iman yang diakui oleh Allah. Bagaimana dengan imanku?
Bagaimana dengan iman kita? Sudahkah kita memiliki iman yang murni ini? Atau kita masih memiliki iman yang belum teruji itu? Sedikit cobaan kita goyah, sedikit ujian kita goyah. Sungguh banyak membuat kita goyah, bukan karena ujian pencobaan yang besar, tetapi pencobaan yang sangat begitu kecil akan bisa menggoyahkan imanmu dari ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita kembali koreksi iman ini, karena Tuhan mau datang. Anak manusia itu mau datang. Dia ingin mau menyatakan dirinya di tengah bumi ini. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Tetapi yang dia ingin jumpai di bumi ini siapa? Adalah orang-orang yang beriman, yang murni, iman yang berkualitas itu. Maka sampai perkataan itu muncul di saat anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Karena Tuhan tahu tidak banyak atau tidak mudah orang memiliki iman yang semacam itu. Maka kita harus belajar bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Di saat iman kita bertumbuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka itulah iman yang diharapkan oleh Tuhan di waktu Dia datang kedua kali. Iman yang bertumbuh itu nanti akan sampai menjadi iman yang berkualitas, iman yang murni dalam hidup kita. Tetapi bagaimana iman itu supaya menjadi iman yang murni? Salah satu tadi dikatakan adalah iman yang teruji, iman yang dicoba, yang masuk dalam pencobaan. Ada pencobaan ini bukan mengurangi kerinduan kita kepada Tuhan. Ada ujian ini bukan berarti membuat kita semakin mundur dalam iman, mundur dalam kerohanian, mundur dalam pelayanan. Tetapi pencobaan akan menjadi picu hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Supaya iman itu menjadi iman yang murni. Kadang-kadang kita tidak mampu. Saya jujur dapat Tuhan. Kadang-kadang juga saya terlena dalam itu. Di saat banyak pencobaan, saya akan lemah dalam rohani. Tetapi di saat saya mulai belajar bergumul, Tuhan, jangan sampai kerohanian merosot karena banyak ujian. Tetapi harus kita semakin meningkat di dalam rohani kita, sebab kita tahu pencobaan itu akan memberikan iman. Maka di situ tadi yang dikatakan Timotius, aniaya dan juga pembacaan kitab suci akan membuat iman kita bertumbuh. Jangan harap imanmu bertumbuh jika kau tidak pernah suka akan firman Allah. Bagaimanapun kita mengatakan kita seorang Kristen, bagaimanapun kita mengatakan kita orang benar, bagaimanapun kita mengatakan kita orang suci, bagaimanapun kita mengatakan kita sebagai imam-imam, tetapi kalau kita tidak cinta firman Tuhan, tidak pernah saudara iman bertumbuh. Tapi iman hanya iman formalitas. Saya bisa jamin imanmu menjadi iman formalitas kalau kamu tidak suka baca firman. Saat ini saudara beriman, tapi besok iman akan hilang. Alkitab tak pernah berdusta. Alkitab yang mengatakan bagaimana iman kita supaya bisa bertumbuh. Iman kita bertumbuh di saat ada aniaya, di saat ada pencobaan dalam hidup kita, maka iman kita bisa bertumbuh. Dan kedua, di saat kita
kita membaca firman, maka iman kita bisa akan bertumbuh. Apa dikatakan Tuhan? Iman itu timbul dari pendengaran. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkualitas? Bagaimana saya bisa memiliki iman yang berkualitas? Bagaimana kita bisa bertumbuh sedangkan mendengar firman pun kita tidak serius dengan ibadah? Bagaimana iman bertumbuh? Tak mungkin. Tak mungkin. Saya tak percaya orang mengatakan ada iman yang bertumbuh di saat dia yang sungguh-sungguh mau mendengar firman. Tetapi Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran akan perintah Tuhan. Coba lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17 itu. Maka kalau saudara main-main hampir dalam ibadah, bagaimana saudara bisa mendengar firman dengan serius? Kalau saudara tidak fokus mendengar firman, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Sedangkan kita juga dengar firman tidak merupakan pribadi yang serius. Supaya saya ajar saudara, imanmu harus menjadi iman yang membawa saudara berjumpa dengan Tuhan. Iman yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan hanya iman yang murni, iman yang berkualitas. Mau selama apapun kita menjadi orang Kristen, selama apapun kita melayani Tuhan, sebesar apapun jabatan kita dalam pelayanan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak serius akan firman Allah, iman saya tak pernah bertumbuh. Karena Paulus juga katakan dalam surat Timotius, iman bertumbuh dari pembacaan firman Allah. Dalam kitab Roma dikatakan, iman timbul oleh karena pendengaran akan perintah firman Tuhan. Coba kita baca itu dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 itu. Perhatikan baik-baik. Puji Tuhan, teruskan. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengarannya oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul akan pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan dongeng. Kalau seorang hamba Tuhan banyak dongeng di dalam mimbar ini, iman cuma tak pernah bertumbuh. Tapi itu hanya menciptakan iman sementara, hanya membangun iman yang formalitas. Tetapi kalau firman iman itu mau bertumbuh yang baik, maka firman itu harus tetap dinyatakan, diperdengarkan. Sebab dua perkara ini menjadi satu keyakinan bagi saya. Iman itu bertumbuh oleh karena pembacaan firman Tuhan. Iman itu bisa timbul, bertumbuh oleh karena pendengaran firman Allah. Makanya saya mengatakan hari ini kepada kita sekalian, mungkinkah imanmu bisa bertumbuh? Mungkinkah imanmu menjadi iman yang berkualitas? Di saat saudara tidak menghargai firman Allah, di saat saudara tidak cinta firman Allah, di saat saudara tidak rajin baca firman dan mendengar firman Allah, mungkinkah iman kita menjadi iman yang berkualitas? Tak usah teriak-teriak iman, tak usah bangga-banggakan iman, tetapi saya bisa membuktikan lewat firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya bisa membuktikan lewat firman Tuhan ini. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mencintai firman Tuhan. Sebab kita mengatakan itu dengan benar. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman itu bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Jangan saudara menyangka iman kita cukup hanya semacam ini. Di saat nanti Tuhan datang kedua kali, aku bisa mengatakan hari ini kepada kita, jangankan di saat Tuhan mau datang, di saat nanti percobaan yang akan datang di dunia, imanku dan imanmu akan gugur. Tak
Mungkinkah iman kita bertahan kalau iman kita sekarang tidak bertumbuh? Mungkinkah kita bisa mempertahankan iman yang murni sedangkan kita sekarang tidak memiliki iman yang bertumbuh? Maka belajar di saat ibadah, belajar fokus firman Tuhan. Di saat di rumah, belajar membaca firman yang baik. Sebab Alkitab sudah mencatat, orang yang memiliki iman yang bertumbuh adalah orang yang rajin baca firman. Orang yang memiliki iman yang bertumbuh adalah orang yang suka mendengar firman. Bukan suka bernyanyi, bukan suka melayani, tetapi orang yang suka mendengar dan membaca firman. Di situ iman kita akan tumbuh. Maka saya mengatakan iman jangan pura-pura, iman jangan formalitas. Kita tidak bisa menjadi kehidupan yang menampilkan iman formalitas. Tuhan tahu. Maka orang yang bisa tertipu, tapi Tuhan tak pernah tertipu. Banyak orang saya melihat hari ini, wah luar biasa, pelayanan luar biasa, di sana sini pelayanan, tetapi di saat berkata pada firman tidak ada cinta firman. Belajar hari-hari kita untuk membaca firman itu, amin. Jangan selalu percaya dan menyangka tidak ada ujian yang lebih besar atas iman. Ada ujian yang akan kita hadapi atas iman kita nanti. Ada. Ya, ada. Disitulah nanti kita melihat sepertiga bintang di langit akan gugur. Itu orang beriman. Mereka akan gugur bagaikan daun di musim kemarau, gugur. Begitulah nanti iman-iman yang tidak murni atau iman yang tidak berkualitas itu. Maka hari ini kita akan membangun iman itu, bukan besok. Hari ini saya harus membangun, membuat iman kita bertumbuh, supaya iman itu suatu saat akan menjadi iman yang berkualitas. Amin. Maka iman harus mampu dalam pencobaan. Iman harus memiliki pengharapan. Yang pertama, iman harus memiliki pengharapan. Yang kedua, iman itu harus mampu menghadapi pencobaan. Dan iman itu harus menjadi iman yang didasari oleh firman Allah. Itulah iman yang berkualitas. Kita nanti bisa melihat contoh iman yang semacam itu diakui oleh Tuhan. Saya bukan hanya mengatakan itu tanpa bukti Alkitab. Mengapa saya mengatakan iman yang cinta akan firman itu menjadi iman yang diakui Tuhan? Dan saya mengatakan iman Abraham mengapa diakui Tuhan? Karena iman Abraham disertai dengan ketundukan kepada perintah Tuhan. Iman Abraham karena mampu menghadapi cobaan, maka imannya diakui Tuhan. Sekarang kita mau lihat adakah iman kita diakui Tuhan. Mari kita sama-sama kembali melihat pada diri kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana iman itu nanti menjadi iman yang berkualitas dan iman yang diakui oleh Tuhan. Di saat iman kita bertumbuh. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Di saat iman kita menjadi satu iman yang
hidup di dalam cinta akan firman Tuhan. Kita lihat itu di dalam Matius pasal 8 itu, dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu, untuk menjadi satu kekuatan di dalam jiwa saya dan saudara. Maka perhatikanlah orang yang cinta firman, perhatikanlah yang suka akan firman Tuhan. Saya mengatakan hidupnya akan cepat diubah oleh Tuhan. Itu bisa menjadi satu bukti dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita bisa memiliki satu dampak dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mencintai firman dalam kehidupannya, setiap firman yang menjadi kesukaan dalam kehidupannya, hidupnya akan cepat mengalami perubahan. Karena apa? Karena iman yang cinta firman akan mencipta. Maka saya mengatakan, cintai firman Tuhan itu, sukai kebenaran firman itu. Kita melihat di dalam Matius pasal 8 ayat 7 sampai dari ayat 10 ini, apa yang dikatakan Yesus tentang iman seorang prawira itu. Maka Tuhan berkata, belum pernah aku mendengar dan melihat iman semacam ini di tengah-tengah orang Israel. Kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-7 dimulai, supaya kita belajar bagaimana ia cinta firman Tuhan. Ya, baik. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Bos. Tapi jawab perwira itu kepadanya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus yang akan datang kedua kali itu. Bayangkanlah bagaimana dia mencintai firman itu di dalam hidupnya. Jangan ngantuk. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Pilih, jangan ngantuk-ngantuk. Dilawan ngantuk itu ya. Seorang imam, kita harus kuat. Tetapi jawab prawira itu kepadanya. Teruskan, Tuhan, tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. aku tidak layak menerima Tuhanku di dalam rumahku. Teruskan, Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. perkataan katakan saja sepatah kata itu bicara tentang firman Tuhan. Artinya apa seperti yang kita lihat dari pribadi seorang prawira ini? Bukankah seorang pribadi prawira ini sangat mencintai firman Allah, sangat beriman kepada firman Allah, sangat mengatakan firman Allah itu berkuasa dalam kehidupannya? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Apa gunanya engkau datang ke rumahku kalau tidak ada perkataan firman? Karena aku tahu dalam firman itulah ada kuasa penciptaan. Dan itulah iman yang dimiliki oleh seorang prawira itu dan dirinya. Dan itulah yang dikatakannya kepada Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku, tetapi aku mau supaya engkau mengatakan sepatah kata pun engkau katakan, perkataanmu itu akan berkuasa menyembuhkan. Artinya apa? Firman itu akan menjadi kuasa di saat kita beriman akan firman Tuhan. Amin. Amin. Maka saya mengatakan seringkali kita tidak begitu merindukan firman Allah, tapi seringkali kita bicara tentang iman yang kita.
Seringkali kita tidak menghargai kebenaran firman Allah, tetapi kita berkata, aku orang yang beriman, yang bertumbuh. Sekarang kita dikoreksi oleh firman Tuhan yang hidup. Iman yang semacam ini tetap akan menjadi iman yang diakui Tuhan. Apa dikatakan di sana? Sepatah kata saja, maka hamba-Mu itu akan sembuh. Bukankah itu iman terhadap kuasa firman? Sekarang kita tidak lagi memiliki iman akan firman berkuasa. Tidak menjadi praktik dalam firman kita bahwa firman itu berkuasa dalam firman kita. Membuktikan apa? Seringkali kita masih memiliki hati yang khawatir, termasuk untuk masa depan, untuk masa depan kita. Seringkali kita khawatir, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin akan firman berkuasa. Tapi prawira ini, dia sangat beriman bahwa firman itu berkuasa atas hidupnya. Katakan saja sepatah kata Tuhan, hamba-Ku yang sakit itu pasti akan sembuh. Sekarang kita banyak firman, bukan sepatah kata lagi firman yang kita dengarkan. Sungguh banyak firman yang kita sudah dengarkan, sungguh banyak firman yang sudah kita ketahui. Tetapi adakah firman yang kita dengar, adakah firman yang kita ketahui sudah menjadi firman yang berkuasa oleh karena iman yang kita miliki? Hanya kita kebal-kebal iman. Tetapi sepatah kata itu akan mencipta di saat ada iman kita kepada firman Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Seorang kehidupan yang membutuhkan sesuatu, dia ingat firman Tuhan, engkau mampu mencipta. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun bagi manusia mustahil, walaupun bagi saya mustahil, tetapi bagimu tidak ada yang mustahil. Imani perkataan Tuhan itu. Pasti Tuhan akan mencipta. Mengapa seringkali apa yang kita rindukan belum dikabulkan Tuhan? Mengapa seringkali firman itu belum mencipta di dalam hidup kita? Belum kita beriman kepada firman itu sendiri. Kita masih meragukan kuasa firman itu. Mungkinkah itu? Sempat ada pikiran perkataan, mungkinkah itu? Sudahkah kita ragukan kuasa firman itu? Kita bisa kita berkata, firman-Mu ya dan amin, maka aku imani firman-Mu akan jadi. Itu akan jadi. Sepatah kata saja pun, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Apa kata Yesus? Perhatikan dalam ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Ya. Dan di bawahku ada pula prajurit. Ya, terus kan? Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Ya. pergi, Ya. maka ia pergi. Ya, terus kan? Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Terus kan? Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, Ya. maka ia mengerjakannya. Ya, terus kan? Setelah Yesus mendengar hal itu, Ya. heranlah ia dan berkata Nah, kepada kita membayangkan ini sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Maka saya mengatakan, betapa sulitnya manusia memiliki iman yang berkualitas. Maka dasar Yesus mengatakan, di saat nanti anak manusia datang ke dunia, masihkah ada iman di bumi ini? Lewat pengakuan Yesus yang mengatakan, aku heran. Dan dia mengakui seorang iman prawira itu. Iman saya, iman kita
tak pernah Tuhan heran dengan iman kita. Tapi kita sudah merasa seorang pribadi yang sudah hidup dalam iman. Maka perlu firman itu harus kita dengar dan kita ketahui. Bagaimana supaya iman kita menjadi iman yang diakui Tuhan. Iman Abraham sangat diakui oleh Tuhan. Iman seorang prawira ini menjadi satu iman yang sangat diakui oleh Tuhan. Bahkan Yesus berkata, aku heran. Belum pernah aku menemukan iman semacam itu di tengah umat bangsa Israel. Baca teruskan itu. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka. Teruskan, ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Ya. aku berkata kepadamu, Terus, sesungguhnya iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. sesungguhnya iman sebesar itu belum pernah aku temukan di tengah orang Israel. Berarti iman yang besar itu adalah iman yang beriman kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan itu. Di saat seorang prawira beriman kepada perkataan Tuhan, sepakat kata firman Allah, kau ucapkan hambaku sudah sembuh. Dan Yesus berkata, itulah iman yang besar. Dalam ayat lain mengatakan, seandainya imanmu ada sekecil biji sesawi, engkau bisa mengatakan pada pohon-pohon itu, terbanglah ke dasar laut, dia akan. Tapi iman terhadap firman itu iman yang besar. Kalau engkau berkata kepada ini, engkau ini, Tuhan berkata iman kecil. Iman sebiji sawi bisa membedakan pohon-pohon di tengah lautan. Tetapi kalau untuk firman, Tuhan katakan iman yang besar. Mengerti tak? Mengerti tak? Mengerti tak? Kalau saya mengatakan begini, kalau iman untuk menyembuhkan orang sakit itu kecil. Iman yang mengatakan dari kaya dari miskin itu kecil. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, di saat kita bisa akui firman Allah, sepatah kata pun engkau katakan, hambaku akan sembuh, maka itu akan menjadi iman yang sangat begitu besar. Tuhan katakan itu. Seandainya ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa katakan pada pohon itu pergi, pindah. Itu kan menunjukkan satu iman. Tetapi banyak orang bisa adakan mujizat tidak mengakui kuasa firman. Tetapi orang yang mengakui kuasa firman itulah iman yang besar. Amin. Amin. Itu Alkitab mengatakan, bukan saya, Alkitab. Coba dicari itu, di mana itu tertulis itu. Jika ada imanmu sekecil, Injil berapa? Injil Lukas kalau salah, di mana? Mungkin dalam ayat Lukas 18 tadi ayat 89, coba teruskan itu supaya nanti kita melihat sebetulnya kasih Tuhan. Mari kita lihat ini ya. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 tadi sedikit lagi sudah agak lewat ini. Ada nanti latihan? Ada. Oke, puji Tuhan. Ini agak lama-lama saya buat hari ini. Puji Tuhan. Teruskan? Ya. Injil Lukas pasal